Aku bakal tetap pakai PowerPoint-nya dari dosen aja dan buat overview aja dari materi yang kemarin. Udah dijelasin sama dosen kalian masing-masing. Jadi, pada bab itu, sesuai RPS kita bakal bahas aktivitas dari investasi. Nah, kenapa sih aktivitas dari investasi itu penting buat dianalisa di laporan keuangan? Ini tuh bakal berpengaruh banget kalau kalian lihat di buku, itu tuh bakal berpengaruh banget sama 2 hal. Yang pertama profitabilitas perusahaan sama, eee, apa, eee, apa gitu. Pokoknya, jadi bagi investor itu tuh oh iya kredit analisis. Jadi ada 2 kan ada beberapa tujuan dari, investor tuh nganalisa. Di pertemuan satu kita bahas, ada karena kredit analisis, ada karena in apa, profitability analysis dan banyak macamnya, banyak motifnya. Nah, khusus untuk investing activities ini tuh sangat berpengaruh kedua tadi, kredit kredit, analisis sama profitability analysis. Kenapa bisa begitu? Entar kita jelasin sepanjang jalan. Nah, dalam, investing activities ini, kita tuh harus sadar dan peka sama akun-akun yang ada di neraca. Yang pertama tuh aset misalnya. Nah, aset itu terbagi menjadi 2. Disederhanakan ya, current sama non current. Nah, current itu tuh bukan berarti kan current itu lancar. Current itu lancar dan, definisinya udah pelajaran di akuntansi keuangan bahwa itu tuh 1 tahun, batasannya 1 tahun, terus lancar. Ya Allah, bentar ya, ini numpang ngapunten. Halo. Udah, namanya ini aja, ini. Apa kasih itu kan kapan? Belum. Oke, lanjut ya. Jadi, mohon maaf tadi. Nah, jadi current asset itu kan, sumber daya. Jadi aset itu apa? Aset itu kan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang dibeli oleh perusahaan, baik menggunakan liabilities ataupun ekuitas. Jadi A sama dengan LE kan. Nah, itu aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dari liabilitas atau ekuitas pembeliannya, yang dimiliki itu tuh untuk mendapatkan profit, ya kan tujuannya untuk menggenerate profit. Nah, ada terbagi menjadi 2, current dan non current. Kalau current itu tuh yang bakal diperkirakan bakal terjual, bakal habis digunakan, bakal, ya pokoknya hilang dalam 1 tahun atau kurang. Jadi se-fleksibel itu, se-liquid itu. Sedangkan ada non current asset. Non current asset itu, aset yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang dan diekspektasikan, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga, ini bakal sangat berbeda karakternya nanti. Di non current kita bakal ketemu sama, depresiasi, deflasi, amortisasi. Sedangkan di current itu kita ketemu sama working capital dan segala macam. Lanjut ya. Nah, contohnya dari current sama non current ini contohnya, atau pembagian secara umumnya deh. Sebut cash and equivalents, account receivable, inventory, sama prepaid expense. Sedangkan di non current ada aset fix asset, tanah, rumah, bukan rumah sih, ya bangunan. Terus, ada intangible asset yang sifatnya menahun ya, kayak lisensi dari software, terus, minta maaf kalau ada suara-suara gitu ya. Lisensi dari software, terus ada paten, terus ada goodwill gitu-gitu. Terus ada deferred charge, atau, biaya yang di di
ditunda, biaya yang terhutang, biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam jangka waktu tahunan secara panjang gitu. Lanjut, current asset introduction. Jadi kita bahas dulu satu persatu, kita mulai dari kas. Nah, kas ini nih, merupakan sumber daya yang paling berharga dari suatu perusahaan. Padahal, tapi serba salah juga. Kalau misalnya bayangin suatu perusahaan cuma hanya memiliki kas saja. Jadi dia nggak punya aset apapun lain selain kas. Kan nggak berguna juga, karena kas tuh nggak bisa otomatis berubah menjadi mesin pembuat profit alias aset kan. Aset itu kan semacam resource yang digunakan perusahaan untuk mencari profit. Sedangkan ada konsep dari cash flow are the source of value. Jadi uh, semua hal itu dinilai uh, dari sudut pandang cash flow dan di value dari sudut pandang cash flow, dan cash flow itu memiliki nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya kita bandingin ada cash yang ada cash dan ada apa misalnya surat utang dengan jangka waktu 3 bulan dengan nilai yang sama, nominal yang sama, itu seharusnya kita lebih milih cash. Kalau misalnya kita bandingin sama surat utang dengan jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, atau kita bandingin dengan aset yang nilainya misalnya persediaan, inventory gitu, kita bandingin sama cash dengan nominal yang sama, itu kita lebih milih cash karena dia memiliki value yang sangat mudah untuk di-generate, untuk sangat liquid untuk diganti sama sama aset yang lain, untuk diinvestasiin untuk barang yang lain gitu. Itu karakter dari kas. Tapi kalau misalnya satu perusahaan tadi kas semua, kan kita nggak bisa menghasilkan profit. Jadi permainan itu yang harus dipelajari oleh perusahaan sehingga ideal komposisinya. Komposisi ideal itu dinilai dari mana? Nih, kita masuk ke short term high liquid investment. Jadi itu karakter dari cash dan cash equivalent itu, ya kalau misalnya cash itu ya yang nggak usah dijelasin lah definisinya ya. Koin, checking account, some saving accounts gitu-gitu yang ada di bank maupun yang ada benar-benar kita pegang, deposit apa enggak. Terus cash equivalent. Cash equivalent tuh yang apa dalam bentuk short term ke 3 bulan mungkin, terus bisa dilikuidasi dengan sangat mudah. Kalau misalnya dia tuh menjadi kolateral atau jaminan dari suatu perjanjian gitu, itu nggak bisa disebut cash karena nggak liquid. Nah, jadi gimana cara perusahaan itu memaksimalkan cash yang dia punya? Gimana cara memaksimalkan cash yang dia punya? Jadi ada nama konsep disebut working capital. Working capital itu adalah di buku ada. Jadi menselisihkan antara current asset dan current liabilities. Nah, kalau misalnya working capitalnya terlalu sempit. Kenapa ada working capital? Working capital itu adalah gimana caranya, seberapa besar perusahaan bisa melakukan investasi lebih dari kewajibannya. Jadi kita punya, misalnya kan perusahaan nih, punya current asset dibandingin sama current liabilities-nya. Jadi current asset-nya itu digunakan untuk menanggulangi current liabilities-nya. Jadi dia punya aset, tapi current asset ini bakal segera dibayarkan untuk current liabilities-nya. Itu rasionya kan, untuk kewajibannya. Nah, sisanya setelah dia bayar seluruh kewajiban lancarnya, itu berapa? Sehingga dia bisa bikin suatu investasi yang lain yang bebas untuk digunakan gitu loh. Nah, gimana cara ini yang tadi dibilang cash-nya tuh bermanfaat dengan baik gitu. Kalau misalnya semuanya dalam bentuk cash, jadi semuanya current asset dong. Current asset
dan current liabilities-nya tuh nggak banyak kan, misalnya relatif terhadap aset yang semuanya cash. Akhirnya working capital-nya gede banget. Working capital yang gede banget itu menunjukkan bahwa perusahaan itu sebenarnya nggak nggak profitable karena dia tuh menyimpan segala sesuatunya itu dalam bentuk current asset yang bakal hilang dalam waktu cepat gitu loh, atau sangat mudah di-generate dengan hal lain. Jadi dia tuh belum memaksimalkan investasinya. Investasi yang sedangkan kalau misalnya working capital-nya terlalu kecil, ini analisanya ya. Jadi kalau misalnya ditanya, eee, disuruh nganalisa working capital dari suatu laporan keuangan gitu, lihat current asset-nya, lihat current liabilities-nya, lihat cash-nya. Jadi kalau misalnya working capital-nya terlalu rendah, berarti, kemampuan perusahaan untuk investasi terhadap hal-hal lain, terhadap, mencoba investasi baru untuk mendapatkan, profit yang lebih banyak itu tuh makin sedikit, gitu. Itu current asset sekaligus cash ya, sama cash equivalent. Nah, tadi kayak saya bilang juga bahwa cash tuh kalau misalnya jadi kolateral harus diperhatiin, eee, mungkin secara standar akuntansi keuangan itu diperbolehkan untuk melaporkan kas, mmm, sejumlah bener-bener kasnya ada berapa kan. Tapi mengesampingkan adanya kolateral tadi, adanya jaminan terhadap suatu perjanjian. Jadi di buku dijelasin juga ada suatu perusahaan apa gitu. Jadi dia membuat perjanjian. Jadi dia punya kas dilaporkan di laporan keuangannya itu 400 miliar US dollar. 400 miliar US dollar, tapi 160 miliarnya gitu, itu tuh menjadi jaminan atas suatu apa gitu, hutang atau apa dari terhadap perusahaan lain. Jadi sebenarnya 160 miliarnya itu nggak bisa diapa-apain, ngerti nggak sih? Itu tuh sebenarnya bukan current asset gitu loh, karena dia menjadi jaminan, walaupun dia tersedia dalam bentuk kas. Tapi suatu saat perusahaan misalnya kan, 400 miliar nih, pakai terus dananya sampai 170 miliar. Waktu 170 miliar mau dikeluarin lagi sampai 150 miliar misalnya, itu nggak bisa mentok di 160, karena 160-nya tuh dijamin oleh oleh perusahaan ini terhadap perusahaan lain, mungkin ke bank gitu. Jadi itu nggak bisa dikategoriin sebagai current asset bagi analisa laporan keuangan. Kalau misalnya berdasarkan JEP atau IFRS beda lagi bahasannya. Oke, analis laporan keuangan itu harus peka terhadap itu. Itu ditekankan di buku. Lanjut, eee, jadi perusahaan tuh me meresikukan suatu penurunan likuiditas terhadap market value dari, eee, short term investment. Kalau misalnya kita, eee, kalau misalnya kita menggunakan cash, itu kan, eee, cash yang kita pegang hari ini tuh, eee, apa ya, market value-nya tuh turun gitu kalau misalnya kita tidak investasikan eee, dalam bentuk hal lain misalnya surat utang segala macam. Nah, kalau misalnya selama kita memegang cash itu tuh, kita bakal menghadapi resiko penurunan nilai terhadap market value dari cash kita sendiri. Karena, di masa depan cash yang kita punya itu nilainya nggak sama lagi. Terus, pre-existing borrowing arrangement as a quarter. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi harus dikompensasi balance atau dikompensasi, eee eee, di harus disediakan saldo minimal gitu loh, compensating balance tuh. Saldo minimal kas dia yang tercatat di dalam neraca, untuk sebagai borrowing arrangement atau collateral dari indebtedness. Artinya, sebagai jaminan lah dari suatu perjanjian peminjaman gitu-gitu. Sehingga itu tuh, harus diperhatiin sama investor seperti yang saya bilang. Lanjut ke receivable. Receivable itu artinya adalah piutang. Nah, piutang tuh
adalah nilai dari suatu suatu kewajiban orang lain, kewajiban pihak lain terhadap kita, atau piutang tuh, nilai yang bakal kita terima dari pihak lain, gitu intinya. Nah, piutang itu terbagi menjadi 2, ada account receivable, ada notes receivable. Sebenarnya ada, mungkin mortgage receivable gitu ya, atau gimana, tapi secara garis besar dibagi menjadi 2, account receivable. Nah, account receivable itu oral promises. Jadi cuman janji di mulut saja, widih. Jadi, eee, jadi account receivable itu adalah piutang yang yang tidak tertulis, berdasarkan kepercayaan, dan tidak berbunga, dan jangka waktunya rendah. Bahkan, eee, dalam pelunasannya dikasih insentif untuk melunasi lebih cepat, eee, untuk melunasi lebih cepat, karena sebenarnya perusahaan tuh menghadapi suatu resiko bahwa account receivable-nya nggak bakal dibayar, ya kan? Jadi, eee, account receivable ini karena dia nggak berbunga, nggak ada insentif buat membayar kan, dari si pelanggan. Jadi gimana caranya agar agar piutang ini collectibilitas-nya terjaga, itu harus dikasih insentif 10 10 hari pertama diselesaikan didiskon 2% misalnya, kayak gitu, kayak term-term gitu. Nah, sedangkan notes receivable itu tuh beda karakternya, dia merupakan utang dengan, eee, dengan tertulis atau written, formal written promises. Jadi kalaupun misalnya terjadi pailit, maka perusahaan harus tetap bertanggung jawab atas utang-utangnya ini, sampai hartanya benar-benar habis dan sampai pertanggungjawaban terhadap, direksi dan pemegang sahamnya, gitu. Jadi, dan notes receivable ini berbunga juga. Jadi untuk mengganti risiko, namun, jangka waktunya mungkin lebih panjang daripada account receivable, yang notabene mungkin cuma sebulan. Notes receivable bisa sampai setahun, bahkan lebih. Oke, masuk ke valuation of receivable. Jadi receivable itu, karena dia menghadapi suatu, risiko default berupa incollectibility atau ketidak ketidakberhasilan untuk ketidakberhasilan untuk ditagih gitu, maka dia harus disajikan dalam bentuk net realizable value, atau seberapa perusahaan memperkirakan bahwa suatu suatu piutang itu tuh bakal terlunasi keseluruhannya, bukan bukan cuma satu piutang, tapi keseluruhan piutang. Jadi pakai estimasi BDE kan dan AFDA, sehingga, yang ditampilkan di laporan keuangan itu tidak menggugah selera investor, terhadap nilai yang tidak realistis. Karena sebenarnya ada estimasi dari BDE yang harusnya dimasukkan ke dalam perhitungan itu. Ada estimasi dari AFDA, Allowance for Doubtful Account, yang harusnya menjadi pertimbangan dan disajikan jadi net realizable value. Itu alasan kenapa kenapa ada net realizable value ini. Nah, gimana caranya kita tahu BDE, AFDA, persentasenya yang harus kita kasih, itu merupakan judgement dari manajemen. Dan apakah boleh kayak gitu? Itu kan judgement. Loh, justru itu yang di diharapkan adalah versi terbaik dari net realizable value. Kenapa? Karena yang berpengalaman, eee, dalam menghadapi piutang-piutang tak tertagih itu kan si manajemen itu sendiri. Eee, Dia ngalamin ini, seperti disebut ini, bahwa berapa uncollectible yang setahun lalu gitu, berdasarkan pengalaman misalnya. Atau dia melihat, masa depan dari si customer misalnya karena Covid kah, atau ekonomi dan industri expectation, atau, kebijakan-kebijakan dari, eee, pelunasan gitu. Jadi banyak faktor, misalnya kayak Covid kan dipertimbangkan, jadi dia nggak usah
apa, nggak usah berharap banyak bahwa yang bakal lunasin tuh semuanya. Jadi kita tingkatkan BDE-nya atau AFDA-nya untuk tahun ini karena Covid tuh jadi disaster di semua lini sektor usaha dari klien kita, dari apa, dari debitur kita, ya dari debitur kita. Sehingga dia kemungkinan besar nggak bisa bayar tahun ini gitu loh. Itu net realizable value-nya harus dicantumkan. Nah, namun bahkan setelah dia dikasih kewajiban untuk apa ya, mengestimasikan itu dan estimasinya tuh benar, belum tentu loh estimasi itu tuh menggambarkan yang sebenar-benarnya. Karena pertama, manajemen tuh punya punya konflik batin atau konflik of interest dari dirinya sendiri sebagai manajemen yang berpengalaman bahwa benar-benar afdanya tuh tahun lalu tuh kayak gini, kondisi ekonomi itu lagi kayak gini dan segala macamnya. Dan dia tuh pengen, jadi dia harusnya memberikan gambaran yang sesuai dong sama nilai apa persentase perkiraan bad debt expense atau AFDA yang sesuai dengan karakter perekonomian saat itu kan. Namun manajemen juga orang yang harus membuat laporan keuangan itu tampak elok, tampak bagus, tampak menggiurkan investor. Jadi mereka tuh harus sebenarnya harapannya adalah BDE itu serendah-rendahnya, kalau bisa nggak ada. Sehingga investor melihat, wow, ini receivable kalian ini kolektibilitasnya bagus ya, tertagih terus ya semuanya, nggak ada yang nggak tertagih. Berarti konsumen kalian ini dipilih banget ya, gitu loh. Jadi mau invest di situ karena duitnya nggak bakal hilang cuma-cuma gitu loh. Nah, jadi kita harus tetap menganalisis bahwa ada ini collection risk sama authenticity of receivable. Jadi yang pertama sebagai analis kita kan bukan manajemen, kita analis dan kita analisa laporan yang udah dikasih sama manajemen. Kita lihat bahwa kita harus melihat hal-hal ini agar tidak kejadian seperti kasus berikut. Nah, jadi kita dengerin dulu prasyaratnya. Jadi kalau bisa kita pakai special tools untuk melakukan analisa terhadap pelunasan piutang ya. Jadi pertama kita kita hitung, kita coba lihat market peer group atau kompetitor itu berapa receivable-nya, persen of sales dari receivable yang dipakai buat ya persen ya persen of sales dari receivable yang dipunyai oleh kompetitor. Terus jadi kita lihat juga nanti tuh BDE yang dipakai oleh kompetitor tuh persentasenya dipasang berapa, sehingga kita ngerti bahwa oh di industri seperti ini rata-rata digunain BDE-nya sekitar 5%. Oh, tapi perusahaan yang kita nih bikin BDE-nya cuma 2%. Waduh, itu kan bisa jadi masalah. Ada masalah apa? Apakah memang benar-benar customer-nya nih di perusahaan kita khusus ini nih sangat apa ya, terpilih gitu, diseleksi banget sehingga nggak kemungkinan uncollectability-nya kecil gitu, nggak kan agak nggak wajar. Jadi itu salah satu tools pertama, menimbulkan kecurigaan dari melihat persentase dari kompetitor. Yang kedua, examining customer concentration. Ketika ketika customer-nya itu dikonsentrasikan kepada satu atau beberapa customer, atau maksudnya tuh jadi ini perusahaan, tapi perusahaan itu hanya mensuplai ke beberapa perusahaan saja. Jadi misalnya apa ya, misalnya perusahaan, misalnya kita perusahaan, gula misalnya, kita perusahaan tebu. Jadi kita nih, kita yang mengolah dari batang tebu menjadi gula, gitu kan, jadi gula atau bahan baku gula deh. Nah, nanti kita bakal salurkan bahan baku gula ini tuh ke Gulaku misalnya, terus ke apa ya, beberapa merek gula kan. Nah, kalau bisa sebenarnya kita sebarkan tebu kita nih ke sebanyak-banyaknya klien kan, sebanyak-banyaknya customer, sehingga
kalau misalnya ada satu customer yang pilot atau gagal bayar utang, kemungkinan yang lain bisa aman gitu, bisa bisa nggak terselamatkan gitu loh duitnya. Nah, tapi kalau misalnya hanya terkonsentrasi, kita cuma memasok kepada Gulaku misalnya, kita memasok cuma kepada Gulaku dan PTA dan PTB misalnya. Jadi, ketika PTA dan PTB gagal bayar, kita udah kehilangan 2/3 dari utang kita ibarat kata, dari piutang kita gitu. Nah, jadi dan ini tuh nggak ditampilkan di laporan keuangan secara eksplisit, itu gunanya kita harus menganalisa itu. Bahwa apakah ini yang punya utang ini siapa, yang punya piutang ini siapa aja sebenarnya. Terus lanjut ke investing the age pattern of receivable. Jadi ya ini standar lah, kita hitung umur receivable-nya berapa, kita berdasarkan itu kita kurangin persentase kemungkinan tertagihnya. Yang terakhir, analyzing adequacy of allowance for discount, returns, and other credits. Jadi kita lihat ketepatan, sudah ke tepat guna, ke tepat saji, terus ya gitulah, dari kebijakan-kebijakan lain seperti untuk diskon, return, dan other credits. Ini kenapa kita lakukan 4 hal ini? 4 atau 5 ini. Oh iya, ini sorry, kelewat. Ada determining portion of receivable, that is renewal of prior receivable. Jadi, kita juga harus peka terhadap suatu piutang, yang sebenarnya piutang itu tuh bukan piutang yang baru, bukan piutang. Jadi kita lihat nih, ada suatu perusahaan punya piutang $1 miliar, piutang 1 miliar US dollar. Ternyata piutang 1 miliar US dollar-nya itu dari 500 juta US dollar-nya itu dari satu perusahaan yang tahun lalu belum bayar juga utangnya gitu loh. Jadi dia sekarang bikin note receivable yang perpanjangan, bunganya naik memang. Cuman ini perusahaan yang kemarin gagal bayar gitu loh. Jadi kemungkinan risk of default-nya tuh naik. Resiko dari tidak tertagihannya tuh naik. Kita harus peka terhadap itu tadi tuh, si piutang yang sebenarnya adalah piutang masa lalu yang kemudian di-renewal atau diperbarui. Yang kedua, ada authenticity of receivable atau keaslian, otentik lah dari piutang itu sendiri. Mereview kebijakan kredit dalam mengganti misalnya terms atau melakukan renewal terhadap receivable yang lain. Terus review return policies. Jadi ketika atau kredit policy itu bahkan untuk memulai berhutang, berpiutangnya itu udah kita harus perhitungkan. Mulai berhutang tuh maksudnya misalnya ada pelanggan nih, kita lihat background-nya, kita cek tren dari penjualan atas perusahaan ini, kepercayaannya terhadap, kita cek ke peer group kita, apakah perusahaan ini pernah gagal bayar utang, makanya ngutang ke kita sekarang gitu loh. Itu credit policy-nya tuh. Terus return policies, ketika kita jual suatu barang dan barang itu tuh mau di-return, itu kan artinya mengurangi piutang kita. Nah, itu harus di-review apakah return policies kita tuh sudah benar dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Terus jadi review any contingencies, jadi ya review segala aspeknya terhadap piutang. Kepanjangan cuy jelasin piutangnya. Current asset maturity. Nah, ada namanya securitization, atau ketika kita sudah nggak yakin sama piutang kita, atau kita tidak memiliki kemampuan untuk menagihkan piutang itu, atau kita butuh segera aset yang lebih liquid daripada suatu piutang, kita bisa menjual atau factoring the receivables. Karena factoring the receivables artinya menjual piutang yang kita miliki antara pihak satu kita, pihak kedua pihak yang berutang terhadap pihak ketiga, suatu pihak ketiga, baik dengan recourse atau tidak recourse. With recourse itu artinya kita
dengan jaminan, sedangkan no recourse itu berarti ya nggak dijamin. Nah, dijamin ini gunanya apa? Dijamin itu artinya kita jual piutangnya, tapi pasti kita yang nagih. Jadi ibarat katanya, orang ini cuman memberikan agunan kepada kita. Kita kayak minjem juga, kita kayak minjem ke orang lain gitu. Kita kan peminjam kan, kita kan kreditur kan kepada seseorang. Tapi ternyata waktu itu kita butuh duit, kita butuh cash flow, sehingga kita seakan-akan menjual piutang kita. Tapi seakan-akan juga sebenarnya itu tuh menunjukkan kalau kita tuh minjem duit ke orang lain dengan menjaminkan piutang kita. Dan kalau misal duit yang bakal kita bayarkan kepada untuk mengganti yang kita pinjam tadi itu, aduh gimana kalimat? Pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya kita minjem sama orang, kita bilang, "Nih, gue punya piutang, gue jaminin ini ke lu." Terus kalau misalnya dia udah bayar, baru gue kasih, baru gue lunasin ke lu, gitu loh. Jadi itu tuh kalau misalnya with recourse. Kalau without recourse, artinya tidak menggunakan jaminan, itu justru mungkin kemungkinan besar keadaannya adalah kita tuh memang memang nggak bisa nagihnya gitu loh. Mungkin sebenarnya ketertagihannya cukup baik, tapi kita nggak bisa nagihnya, kita nggak jago gitu dalam menagih piutang, sehingga kita menjual piutang kita kepada Mastercard. Atau kita ingin terhindar dari risiko default, kegagalan pembayaran piutang. Mungkin dia udah telat sebulan nih dari jatuh temponya kan. Terus kita takut kan, jangan-jangan dia nggak bisa ditagih gitu loh. Dan kita nggak punya sumber daya untuk menagih seperti debt collector yang serem-serem itu kan, atau ya meneror gitu kan. Jadi kita serahkan kepada yang lebih jago, atau bank, atau ya seperti Mastercard, Adira Finance. Bentar. Iya, Pak. Oh iya. Udah ngaren. Jendela udah bagusnya. Pas nggak ada bobok lagi kemarin. Butuh apa-apa mau lewat. Oh iya. Maafin teman-teman, ada tukang di rumah jadinya. Gitu deh. Tadi sampai without recourse ya. Jadi kita jual ke semacam Mastercard, sehingga karena kita udah nggak yakin itu tuh bakal tertagih, kita tetap bisa dapat uang secara liquid, uang cash gitu, walaupun nilainya jatuh daripada piutang kita yang asli, daripada kita nggak dilunasin sama sekali. Dan bagi Mastercard yang berkemampuan untuk menagih itu dengan baik,
dan siap menanggung resiko itu ya, itu bagi keuntungan juga bagi mereka kan. Jadi itu kalau securitization atau factoring. Nah, prepaid expense ini yang agak istimewa, karena dia bisa jadi nggak setahun, tapi bisa lebih dari itu dan itu tetap dianggap current aset. Kenapa? Karena, mmm, for reason of expediency atau untuk alasan kepraktisan. Bahwa kadang tuh kita langganan langganan suatu, apa ya, suatu misalnya prepaid expense tuh yang bertahun apa ya, misalnya garansi gitu ya, garansi atau atau langganan, pokoknya kita sesuatu langganan yang sifatnya tuh nggak bisa setahun atau nggak bisa setahun kurang. Jadi bisa harus 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau lisensi software bukan, lisensi software maksudnya intangible assets. Tapi semacam itu, expense yang harus mengharuskan kita untuk berlangganan, kan prepaid itu kan berlangganan kan, prepaid kita bayar dulu, eee, advertising tapi kita punya kontrak sama sama Kompas atau sama Net gitu, dan itu 2 tahun kita bisa ngiklan di situ, gitu, tiap bulannya misalnya. Tiap bulan 20 kali misalnya kita tampilin. Nah itu, kalau lebih dari setahun, itu pun masih dikategoriin sebagai suatu prepaid expense. Asal asal, eee, magnitude-nya large atau, besar, berpengaruh besar dan dia memiliki warrant scrutiny atau suatu perusahaan itu memiliki track record yang baik dan, keamanan yang cukup gitu loh. Jadi kalaupun kita kategoriin sebagai prepaid expense, itu tuh memang benar kita bakal bisa berlangganan sampai 2 tahun itu, bukan tiba-tiba tahun depannya perusahaannya ngilang gitu karena, pilot. Jadi kita nggak bisa nerima yang kita sudah cantumin prepaid expense ini gitu loh. Terus, any substantial change in prepaid expense warrant scrutiny. Jadi kita harus peka terhadap sebagai analis, kita harus peka terhadap, ya, kebaikan suatu perusahaan, kestabilan, keamanan dari suatu perusahaan yang kita punya prepaid expense ini. Apakah, bisa dipertanggungjawabkan, apakah prepaid expense yang kita laporkan itu tuh benar-benar bakal bisa kita dapatkan ke dalam langganan kita ke depannya. Karena kan kita udah bayar duluan ini masalahnya, eee, dan itu tuh servisnya tuh belum di-perform gitu. Jadi kita udah rugi sebenarnya kita bayar duluan tuh. Jadi, kita harus jamin bahwa itu tuh bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya, prepaid expense tadi penjelasannya ya gitulah kan, udah pasti tahu semua. Eee, prepaid advertising, prepaid insurance gitu kan. Jadi expense yang kita bayar duluan biar kita nggak usah bayar lagi ke depannya, tinggal dikurangi. Oke, selanjutnya inventories. Inventories mah udah jago semua mungkin ya. Jadi ada 2 jenis inventories, eee, expensing dan capitalizing. Kenapa ada yang expensing, ada yang capitalizing. Jadi inventories tuh kan kita suka bingung kadang, kita cantuminnya sebagai inventory atau sebagai supplies. Padahal supplies mah inventory juga gitu. Jadi kalau misalnya di akuntansi keuangan biasanya kita ubah jadi, ya ada satunya namanya supplies, ada satunya namanya inventory gitu kan, bagian inventory segala macam. Padahal dua-duanya inventory, tapi yang sebuah supplies itu disebut, inventory yang expensing. Jadi dia bakal kita gunain malah. Jadi kita gunain, persediaan yang bakal kita gunain dan bakal habis. Sedangkan kalau misal habis di-expense gitu. Sedangkan kalau misalnya capitalizing, kita inventory-nya tuh bakal, eee, kita kapitalisasi sebagai cost of goods sold. Karena kita bakal mengubah in inventory tersebut menjadi suatu barang dagangan yang bakal kita jual dan jadi cost of goods sold. Itu ya kita pernah pelajarin di cost dulu,
di akuntansi biaya, gimana cara membedakan suatu yang disebut expense dan suatu yang disebut cost. Ketika dia menghasilkan revenue, itu maka revenue yang direct gitu, itu disebut cost. Nah, metodenya ada LIFO, FIFO, Vector Average, dan others. Kenapa masih ada nih si LIFO? Karena LIFO itu cuma dilarang di IFRS. Di GAAP masih diperbolehkan menggunakan LIFO. Makanya masih ditampilin. Lanjut. Jadi kalau misalnya perbedaannya adalah FIFO itu oldest cost-nya. Jadi yang paling lama cost yang pertama kali masuk atau yang paling lama, yang paling awal dan belum terjual itu menjadi cost of goods sold. Sedangkan recent cost-nya menjadi ending inventory. Kalau last in first out beda. Jadi yang berdasarkan cost yang paling baru itu dicatat sebagai cost of goods sold, dan cost yang paling lama itu malah dicatat sebagai ending inventory. Ini kenapa kita selalu ditata. Oh ya, belum ya. Jadi average cost itu ya rata-rata tertimbang aja. Jadi kita catat dulu semua cost-nya, terus kita bagi berdasarkan unit, dolar bagi unit, terus kita alokasiin terhadap berapa unit yang terjual. Bentar. Jadi si last in first out ini itu tuh itu kenapa dia dianggap tidak relevan oleh IFRS karena rata-rata industri itu membuat suatu pricing model yang increasing. Sehingga ketika kita menggunakan price yang terbaru, price dari inventory yang terbaru untuk dijual langsung gitu, kayak ini kan recent cost, jadi cost of goods sold-nya, itu bakal membuat ending inventory kita tuh nggak relevan angkanya. Karena udah terlalu lampau, sejak terakhir kali terjual semua barang kita, gitu loh. Sehingga itu nggak relevan kan menurut IFRS. Nah, ini ilustrasi costing method. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau misalnya pencatatan sampai COGS atau cost of good available for sale. Inventory awalnya, inventory dibeli, kaliin, totalin, oke. Nah, di sini ada 30 unit yang pada tahun kedua itu dijual sebesar bukan dijual sebesar 800. Iya benar, dijual sebesar 400 ya, 800 ya. Ya, dijual sebesar 800 hingga menjadi revenue-nya 24.000. Nah, gimana caranya kita ngitung cost of goods sold dari produk tersebut berdasarkan berbagai metode ini, ada 3 kan seenggaknya. Nah, FIFO ini kita lihat, yang pertama dia kan mau jual 30 unit doang. Sedangkan yang pertama kali masuk tuh ada 40 unit. Beginningnya. Jadi ya pakai dari sini semua, 30 kali 500. 30 kali 500 kan 15.000 nih. Terus lanjut, kalau misalnya pakai yang LIFO 30, ambil dari paling belakang 60. 30 kali 600. 30 kali 600 berapa? 18.000 nih. Terus average kita totalin dulu nih, dolar bagi unit, 56.000 bagi 100, 560. 560 dikaliin 30. Nanti jadinya 16.800 gini. Gitu deh. Ending inventory-nya menyesuaikan. Terus itu bakal ngaruh ke gross profit. Nah, ini kena 24.000 dikurangin 15.000. 24.000 kurangin 18.000, 24.000 kurangin 16.800. Dia bakal berpengaruh terhadap variatif dari inventories-nya. Dan FIFO bakal lebih gede. Kenapa? Nah, ada penjelasannya. Kenapa FIFO bisa ngasilin gross profit lebih gede? Karena sebenarnya dia tuh terdiri dari invariance of rising prices yang saya bilang tadi, bahwa ada peningkatan harga dari tahun ke tahun, dari hari ke hari yang tetap, karena kayak harga minyak deh atau harga
harga banyak harga yang naik terus tuh kan, karena inflasi dan segala macamnya. Bahwa sebenarnya Vivo tuh menampilkan gross profit yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama economic profit, yang kedua holding gain. Economic profit adalah selisihnya dengan selisih harga yang dibeli dengan selisih cost pada tanggal hari itu gitu loh. Yang kayak LIFO gitu. Jadi ada 800 ke 600 karena 600 tuh harga hari itu, harga bahan modal hari itu. Sedangkan 800 tuh orang beli ke dia 800 gitu loh. Jadi murni dari penjualan barangnya itu sebenarnya. Namanya economic profit. Nah, yang beda tuh adanya holding gain yang nggak dimiliki oleh LIFO. Holding gain itu tuh adalah profit di mana yang diakibatkan oleh barang tersebut tuh memendam di gudang sekian lamanya, tapi masih bagus untuk dijual. Itu tuh jadi ada selisih harga ketika kamu beli barang itu dan kamu jual barang itu, sama kayak saham. Misalnya kita beli saham harganya 200, nanti naik dia tiba-tiba jadi 500 terus kita jual. Itu kan namanya capital gain atau holding gain karena kita nahan saham tersebut sampai harganya naik. Nah, kayak gitu. Jadi, misalnya kita beli inventory pakai metode FIFO, kita kan beli dulu tuh. Terus kita jualnya nanti ke depannya dengan cost of goods sold yang inventory yang awal kan, inventory yang bisa jadi dari tahun lalu gitu loh. Yang harganya mungkin beda banget sama harganya sekarang. Itu namanya holding gain karena kita nge-keep barang itu di gudang gitu loh. Beda sama economic profit. Economic profit ini yang dipakai kayak LIFO dan kita Vivo tuh menggabungkan dua-duanya. Itu kenapa Vivo tuh punya nama disebut juga Vivo Phantom Profit. Jadi sebenarnya Vivo tuh berisikan profit yang bayangan, nggak merefleksikan sepenuhnya profit sebenar-benarnya juga gitu. Oke. Wah, dikebut ya. Jadi 20 inventories LIFO tuh ya gitu deh, ditaruh di pencatatan yang berbeda, terus gitu-gitu deh. Nah, yang ini yang penting menurutku. Jadi dalam menganalisa inventory dan ini mungkin banget keluar di ujian. Dalam menganalisanya kita tadi kan bilang bahwa LIFO tuh ternyata masih boleh di GAAP, di IFRS udah nggak boleh. Terus gimana kalau misalnya kita nih perusahaan analis investor, perusahaan kita tiba-tiba nanti habis lulus nggak kerja di Kementerian Keuangan, tapi kita diekspor ke Amerika, terus disuruh jadi broker saham di Wall Street gitu. Terus kita mau beli suatu saham dari perusahaan yang berbasis JAP dan dia pakai metode LIFO. Nah, artinya kita nggak bisa compare sama peer group yang ada di Amerika atau peer group yang menggunakan IFRS kan. Jadi kita harus sesuaikan gitu loh. Sesuaikan dengan metodenya. Dengan metode dari LIFO ke VIVO. Jadi kita pertama tiga step proses. Yang pertama, LIFO inventory yang tercatat berapa tuh di laporan keuangannya. Terus ke LIFO reserve. LIFO reserve ini apa? Perbedaan antara cost yang sekarang ada dengan cost yang tercatat di LIFO. Selisihnya, bukan ya selisihnya antara cost yang sekarang dan cost yang tercantum di LIFO. Nah, ditambahin, tapi belum selesai karena ini kan nomor 1 ini kan di bagian asetnya. Jadi inventory yang LIFO ini tuh disesuaikan dengan menambahkan LIFO reserve. Tapi di bagian sisi kreditnya alias liabilitas dan ekuitasnya kan belum terganggu tuh. Nah, di liabilitas kita harus menyesuaikan deferred tax payable. Jadi dengan adanya penambahan LIFO tadi tuh, inventory yang pertama, inventory yang LIFO
ditambahin LIBOR reserve jadi sesuai sama FIFO, kita harus menambah juga deferred tax payable bahwa kita akan membayar utang 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 pajak yang lebih daripada biasanya karena nilai asetnya naik kan. Dan return earning kita bakal naik karena gitu. Karena aset kita naik gimana lagi? Return earning lah. Gitu deh. Jadi udah bisa disesuaikan ke FIFO gitu ya. Kalau misalnya kita nemu soal harus dianalisa gitu. Terus ada long life assets. Long life assets itu adalah aset jangka panjang yang bisa berupa tangible, intangible, dan deferred charge. Deferred charge itu biaya-biaya, intangible assets itu yang tidak tampak, dan intangible itu yang tampak. Dan long life asset udah tadi tahu semua pasti PPE bahwa dia tuh bukan PPE aja sih, PPE, intangible, gitu yang bersifat jangka panjang. Seperti yang saya jelasin di awal. Ada namanya kapitalisasi dari suatu long life asset, bahwa suatu cost dari biaya yang dikeluarkan atas pembangunan, atas pembelian, atas segala hal yang mau dikeluarkan untuk segala biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu aset siap untuk digunakan, itu bisa dikapitalisasi. Itu kan bunyi hukumnya gitu ya. Nah, dengan adanya kapitalisasi ini bisa jadi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi expense dan membuat hal-hal yang tidak boleh dikapitalisasi dan menambah nilai aset dibandingkan menambah nilai expense dan memperburuk laporan keuangannya kan. Kalau misalnya bayangin kalau kalian beli es krim terus es krimnya es krimnya tuh bukan satu bungkus tapi satu box dan itu dikapitalisasi sebagai jajan harian tukang yang ngebangun pabrik kalian misalnya, atau es krim tadi tuh penyelundupan tiap hari gitu. Lama-lama kalian buka pabrik es krim baru dan kalian juga tercatat bahwa kalian tuh membangun building yang gede angkanya karena kalian beli es krim terus tiap hari gitu, es krim satu box tiap hari. Nah, daripada kalian mengekspanskan pembelian es krim tadi menjadi apa ya, menjadi expense dan memperburuk laporan keuangan kalian karena expense-nya gede banget beli es krim doang gitu loh. Lanjut. Alokasi adalah gimana caranya kita mengekspanskan suatu aset tetap yang dalam periode tertentu berdasarkan masalah manfaat sehingga dia nggak habisnya tiba-tiba gitu loh. Karena kan dulu problemnya sebelum ada metode-metode ini adalah kita tuh mencatat tidak berbasis akrual kan, berbasis cash flow. Jadi ketika suatu aset rusak, jadi kita tiba-tiba kayak misalnya kita perusahaan kopi terus mesin kopi harganya 4 juta, 5 juta. Terus aset tiba-tiba rusak nih mesin kopi. Kita lagi senang-senang bikin kopi, terus rusak mesin kopinya. Terus benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Terus 5 juta. Kan teler, maksudnya mungkin kita nggak punya cash flow sebesar itu. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan alokasi ini dengan adanya depresiasi, dengan amortisasi, dengan inflasi, sebelum kita masuk ke tangible, intangible, natural resources-nya ya, bahwa kita tuh bisa memperkirakan suatu aset tersebut tuh kapan harus dijual, kapan harus diganti, kapan harus diperbaiki, dan ya gitu-gitu. Dan menyiapkan cash flow ketika kita harus menghadapi kerusakan gitu loh. Nah, ada terminologinya, itu tuh sebenarnya pengalokasian dari periode untuk agar nggak habis tiba-tiba tadi kan, tapi sebenarnya beda-beda. Depresiasi, amortisasi, sama depresi. Depresiasi itu ya untuk aset yang terlihat, amortisasi itu untuk aset yang tidak terlihat. Bapak, ya aset yang tidak terlihat tuh banyak ya, kayak goodwill segala macam. Goodwill mah nggak ada amortisasi, gila.
paten, terus overvalue, undervalue, terus piutang, bunga piutang gitu. Terus depresi, ada depresi itu adalah untuk natural resources atau untuk mengembalikan biaya yang dikapitalisasi untuk pembuatan suatu natural resource, pengambilan 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 sumber daya alam yang diperkirakan. Misalnya kita nambang terus kita perkirakan mungkin ada 1.000 kilogram emas yang ada di dalam tambang tersebut. Jadi kira-kira ketika kita keruk sekian, nanti sisanya berapa lagi, itu bisa jadi dasar perkiraan biaya kita kan. Terus ada impairment. Jadi kalau misalnya suatu aset itu tuh ternyata mengalami penurunan nilai atau impairment, ya eh, kita segera melakukan impairment terhadap aset tersebut. Jadi ada distorsi akuntansi juga yang terbangun dari terjadinya impairment itu. Yang pertama adalah conservative bias, di mana kita tuh jadi conservative bias itu adalah ketika kita punya suatu aset gitu, kita punya building. Building itu tuh kita bakal selalu melihat itu sebagai sesuatu yang selalu menurun, sebagai sesuatu yang nggak bakal kita lihat kan, kita lihat barangnya, terus bentuknya tuh kayak makin lama makin reot, atau kalau misalnya dia tuh kayu lapuk, kalau misalnya dia tuh beton, dia mulai retak gitu. Dengan melihat itu kita tuh seakan-akan selalu pengen melakukan bias konservatif, di mana kita pengen catat bahwa ini nih kayaknya ada nilainya berkurang deh, kayak gitu loh. Padahal mungkin berdasarkan lokasi gitu, berdasarkan harga semuanya tadi tuh, itu tuh enggak berkurang, itu tuh udah bagus. Misalnya ternyata kayunya yang mahal, kayu jati kah, kayu apa kah yang mahal. Sehingga kita tuh nggak sadar bahwa itu tuh nggak berkurang nilainya, malah makin makin tua makin mahal. Jadi kita pengen impair terus gitu, itu distorsi akuntansinya. Terus ada large transitory effects from recognizing asset impairments this certain income. Jadi dengan kita melakukan impairment, tiba-tiba di suatu tahun gitu loh, karena ngerasa kayak aset ini berkurang nilainya, terus kita cek market value-nya beneran berkurang, itu tuh bisa ngobrak-ngabrik net income, karena impairment itu kan masuknya ke net income, pembiayaannya. Habis ini lu dan ya, kayaknya gue cepetin aja. Terus ada plan aset, syaratnya tangible, bisa dilihat, digunakan untuk operasi, terus diharapkan bisa menghasilkan profit untuk periode selanjutnya, terus dalam bentuk PPE. Terus dicatat dalam acquisition cost, exclude financing charge dan cash discount, karena nggak ada urusan kamu ngutang tapi kamu dicatat juga sebagai cost-nya. Terus cash discount-nya juga nggak dipengaruhi. Jadi dianggap pembayarannya itu normal, tunai dan nggak ada diskon gitu. Nah, ada limitation dari historical cost, bahwa sebenarnya historical cost itu tidak merefleksikan harga yang sebenarnya. Karena ketika kita punya building di Bekasi tahun 2010 sama 2020 sekarang udah beda banget harganya. Pabrik itu misalnya. Terus ada acquisition, depresiasi itu adalah cara dari kita melakukan acquisition cost menjadi expense karena kita mengalokasikan berdasarkan periode waktu dan masa manfaat. Terus ada cara ngitung compounding depreciation. Ya Allah, udah 3 tahun belajar ini terus. 2 tahun mungkin, 2 tahun belajar ini terus. Kayaknya udah ngerti deh. Straight line, terus ada double declining. Nah, gimana soalnya nanti tuh? Soalnya adalah kita harus nge-review kita harus menganalisa bahwa apakah depresiasi yang sudah dilakukan tuh sudah
sudah sesuai, sudah adequate. Kita lihat rasio depresiasinya terhadap total aset dan size related factor, dan kita bisa bandingin itu ke peer group dengan industri yang sama, sehingga kita bisa ngelihat apakah kita ini terlalu rendah melakukan depresiasinya. Terus kita bisa sesuaikan ulang. Intangible itu digunakan untuk operational use, tapi useful life-nya susah ditentukan, tapi dia nggak punya fisik, gitu aja. Bisa bentuk ini, kayak apa jadi KL. Nah, suka misvalued. Kalau goodwill tuh suka misvalued, intangible asset juga suka misvalued, karena dia tuh nggak kelihatan asetnya, dan bisa relatively different orang melihatnya. Jadi kayak akuisisi goodwill, terus amortisasi dari, ibarat kata waktu kita pelajarin amortisasi piutang dan utang aja deh, amortisasi, ya waktu kita ngitung mortgage payable apa ya, pokoknya gitu. Itu tuh amortisasinya antara debitur dan kreditur tuh beda. Leasing waktu leasing kemarin, antara debitur dan kreditur tuh beda kita mengamortisasinya. Karena kita ngelihat sesuatu yang tidak bisa terlihat tuh, menilai sesuatu yang tidak bisa ternilai itu dengan hal yang berbeda. Kalau dalam kondisi leasing tadi, kita menilainya berdasarkan bunga pasar, dan YTM yang dimiliki oleh mereka tuh beda gitu loh, antar orang. Udah di 30. Saya kira sekian untuk bab 9 ya. Bab 9. Minggu ke-6-nya. Selanjutnya adalah Jidan untuk minggu ke-7. Maaf Dan.